Benar sekali bahwa seorang Sotapana telah menghancurkan 3 belenggu. Belenggu pertama adalah Sakayadidi, pandangan tentang aku. Pandangannya sudah hancur. Walaupun pemikiran masih ada, walaupun persepsi masih ada, tapi pandangan tentang aku sudah hancur. Kenapa? Karena seorang Sotapana sudah mengalami nibbana, sudah mengalami kepadaman, magga dan pala, sehingga pandangan tentang aku sudah betul-betul hancur. Yang kedua, karena sudah mengalami nibbana walaupun sesaat, maka keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sudah tidak tergoyahkan lagi. Maka tidak ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan sudah hancur. Keraguan-raguan terhadap nibbana pun juga sudah hancur, sudah mengalami. Tidak ada keraguan-raguan. Wicikicca hancur. Dan juga sila bata paramasa hancur. Apa itu sila bata paramasa? Sila bata dari kata sila dan vata. Sila dan vata. Ini memang mengacu kepada lebih kepada ritual, rites and ritual. Seperti upacara ritual. Tetapi yang menjadi persoalan bukan ritualnya, bukan upacaranya. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang kemudian, ini yang pertama, yang menjadi persoalan, ketika seseorang melekati tradisi atau ritual sebagai jalan untuk mencapai nibbana. Itu sudah hancur. Mereka sudah paham sekali. Seorang Sotapana sudah paham. Untuk mencapai nibbana harus memahami menembus 4 kebenaran Arya. Maka segala ritual itu bukan sebagai jalannya. Dan yang kedua sebenarnya, apakah seorang Sotapana masih melakukan upacara? Masih. Masih melakukan ritual? Masih. Ketika upacara dan ritual itu masih bermanfaat, mereka masih melakukan. Maka pernah suatu kali Sang Buddha bertanya kepada Bante Ananda. Pertanyaannya adalah, ini kebalik pertanyaannya. Apakah semua sila bata itu baik? Pertanyaannya bukan, apakah semua sila bata itu buruk? Bukan. Pertanyaan Sang Buddha kepada Bante Ananda, apakah semua sila bata itu baik? Kan aneh ya? Jadi ada yang baik. Rite and ritual, apakah semuanya baik? Bante Ananda mengatakan, ketika sila bata itu dipraktikkan, dilakukan, ternyata mampu mengurangi kotoran batin, itu baik dilakukan. Tapi ketika itu justru menambah kotoran batin, itu tidak baik untuk dilakukan. Seperti apa? Sebenarnya praktik dutangga itu juga termasuk sila bata. Kami para biku ada 13 dutangga. 13. Termasuk kalau kita hanya memiliki 3 jubah. Itu juga salah satu dutangga. 3 jubah itu adalah Sanggati, Uttara Sangga, yang di dalam sarung itu adalah Antara Wasaka. Itu saja. Itu juga bagian dutangga. Makan hanya dari hasil pindacara. Tidak mau makan dari undangan. Itu juga dutangga. Praktik selama tidak berpuasa, tidur di tempat terbuka. Tidak di tempat tertutup seperti ini. Atau ada ceiling. Itu dutangga. Dan itu semua termasuk sebenarnya sila bata.
Tetapi ternyata dengan praktek demikian, Bante demikian, itu menjadi apa? Menjadi batinnya semakin ringan. Karena tidak banyak keinginan. Menjadi lebih sederhana, menjadi lebih simpel, menjadi mudah disokong. Tidak apa mau begini mau begitu, mudah disokong. Dengan praktek-praktek ini, maka kotoran batin semakin berkurang. Dan sila bata demikian itu masih baik untuk dilakukan. Tetapi pada zaman Sang Buddha ada praktek-praktek tradisi ritual upacara termasuk vata itu semacam sumpah, semacam vow, seperti praktek misalnya disebut sebagai kukurawatika, atau praktik yang berperilaku seperti anjing. Ada seseorang yang punya perilaku seperti anjing, dan dia percaya dengan praktek demikian akan mencapai moksa, mencapai pembebasan. Jadi berjalan seperti anjing. Bahkan sampai buang air seni seperti anjing. Pernah lihat ya? Anjing buang air seni? Itu dipraktekkan. Nah, praktek seperti itu yang dikatakan sebagai sila bata yang tidak bermanfaat. Dan itu telah ditinggalkan oleh siapapun yang mencapai kesucian Sotapanna. Karena tahu persis mana yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, mana yang membawa kepada bertambahnya kotoran batin. Maka praktik-praktik ritual upacara yang membawa pada kotoran batin itu telah ditinggalkan atau telah dihancurkan oleh seorang Sotapanna. Itu yang kemudian disebut sebagai hancurnya sila bata paramasa bagi seorang Sotapanna. Ini yang pertama. Semoga jelas ya untuk jawaban persoalan yang pertama. Yang kedua berkenaan kematian dan kelahiran. Apa yang berlanjut? Memang yang nanti akan mengalami keberlanjutan yang paling dominan memang adalah vinyana, kesadaran. Vinyana yang juga dikenal sebagai pati sandi vinyana, atau kesadaran penghubung, linking rebirth of consciousness. Kesadaran penghubung. Kalau di dalam khotbah, misalnya Mahanidana Sutta, itu disebut Gandhaba, kesadaran penghubung. Tetapi kesadaran penghubung ini, walaupun ini menghubungkan antara kesadaran pada saat kematian terjadi dengan kesadaran ketika kelahiran terjadi, itu bukan berarti adalah kesadaran yang sama. Kesadaran ketika meninggal dunia disebut sebagai cuti cita atau cita yang meninggal. Kemudian kesadaran yang baru lahir, awal pertama lahir menjadi penghubung adalah pati sandi vinyana atau pati sandi cita. Berbeda. Tapi bagaimana kesadaran yang berbeda ini bisa menyambung? Maka memang diumpamakan seperti nyala api. Ketika kita melihat nyala api dengan bahan bakar yang berbeda. Ada bahan bakar dari kayu kering, bahan bakar dari rumput kering, bahan bakar dari kotoran sapi kering. Api dinyalakan di bahan bakar dari rumput dari kayu kering. Kemudian menjalar. Tahu menjalar ya? Tadi saya menyampaikan merembet, nggak ada yang tahu. Merembet. Mereba. Apa? Mereba. 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 Melebar. Mereba. Merebak.
ya kalau merebak. Ya. Jadi menjalar ya, merebak, tahu ya menjalar. Menjalar dari kayu kering, kemudian ke rumput kering, kemudian ke kotoran sapi kering. Kelihatannya api yang sama, betul ya? Tapi apakah itu adalah nyala api yang sama? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena bahan bakarnya sudah berbeda. Ketika api itu menyala dari bahan bakar, yaitu kayu kering, maka itu disebut api kayu kering. Ketika kemudian apinya menjalar ke rumput kering dan masih api yang menyala, itu bukan api yang dari kayu kering. Itu adalah api yang muncul dari rumput kering. Menyambung. Nah, karena bahan bakarnya berbeda, maka bukan api yang sama. Demikian pula winyana. Cuticita padesandi winyana. Menyambung, tetapi bahan bakarnya sudah berbeda. Makanya itu kesadaran yang berbeda. Tetapi karena itu menyambung, memang ada pengaruh dari kesadaran yang awal. Ada pengaruhnya. Itulah kenapa di dalam tradisi Theravada, orang yang mati kemudian meninggal, itu dikatakan sebagai nak caso naca anyo. Bukan yang sama, juga bukan yang berbeda. Bukan yang sama, sudah berbeda karena kesadaran yang berbeda. Tapi juga bukan yang berbeda karena kesadaran ini ada pengaruh dari kesadaran yang awal. Maka disebut nak caso naca anya. Nah, kesadaran ini adalah munculnya tergantung pada bahan bakarnya. Ketika mata melihat bentuk, cakunca padi carupe, maka muncul apa? Kesadaran mata, caku winyana. Kemudian tiba-tiba ada suara muncul. Ketika suara muncul kesadaran telinga. Kesadaran mata sudah lenyap. Kesadaran sudah berganti menjadi kesadaran telinga, bukan kesadaran mata. Tiba-tiba membawa bebauan. Kesadaran telinga, kesadaran hidung muncul. Ketika muncul pikiran, tiba-tiba muncul pikiran. Kesadaran hidung liap, muncul kesadaran pikiran, mano winyana. Dan terus begitu, sambung menyambung, berganti-ganti, bergantung pada fuel atau bahan bakarnya. Bahan bakarnya adalah bentuk dengan mata, muncul kesadaran mata. Bahan bakarnya adalah telinga dengan suara, muncul kesadaran telinga. Bahan bakarnya adalah pikiran dengan objek-objeknya, maka muncul kesadaran pikiran. Terus sambung menyambung. Termasuk pada saat kematian, kesadaran itu sambung menyambung. Tentu dalam Patisadi Winyana, kesadaran yang paling dominan adalah Mano Winyana, kesadaran pikiran. Tapi ini adalah kesadaran yang berbeda ketika seseorang mengalami kematian, cuticita, sudah berganti. Hanya karena mereka itu saling mempengaruhi, sambung menyambung, seakan-akan kesadaran yang sama. Walaupun sesungguhnya adalah kesadaran yang berbeda. Seperti tadi, api yang berbeda. Karena bahan bakarnya itu berbeda. Tetapi karena sambung menyambung, seakan-akan itu adalah api yang sama. Jangankan dengan bahan bakar kayu kering, rumput kering, minyak, atau katakan kotoran sapi kering. Bahkan kalau kita melihat oil lamp dengan sumbunya, apakah nyala api itu adalah nyala api yang sama? Berbeda. Kenapa? Karena sumbunya terbakar. Minyaknya juga menguap. Dengan minyak yang berbeda, dengan sumbu yang berbeda, maka nyala apinya juga berbeda.
Walaupun kelihatannya itu sama. Nah, kesadaran ini juga sama, berbeda. Dan ketika kita berbicara kesadaran, semua hal itu akan masuk di dalamnya. Vedana juga ada di dalamnya, perasaan ada, sanya persepsi juga ada di dalamnya, sangkara bentukan pikiran termasuk karma, karena karma juga bagian dari sangkara, itu ada di dalamnya, akan mengikuti. Mengapa demikian? Kesadaran vinyana tidak bisa berdiri sendiri. Vinyana bertahan, vinyana muncul karena mendapatkan pegangannya, mendapatkan pijakannya, mendapatkan objeknya. Objeknya apa? Nama dan rupa, batin dan jasmani. Batin di sini adalah vedana, sanya, sangkara. Kalaupun jasmaninya sudah lenyap, paling tidak masih ada objek lainnya, yaitu apa? Vedana, sanya, sangkara. Agar kesadaran ini bertahan, kesadaran ini mengalami keberlanjutan, masih ada yang bisa dipegang, atau masih ada yang bisa dicengkeram, yaitu adalah vedana, sanya, sangkara. Termasuk di dalamnya adalah karma. Itu akan mengikuti vinyana. Dan itu yang terjadi menurut ajaran Buddha berkenaan dengan kematian. Semoga ini bisa dipahami. Ya. Ya. Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana vinyana itu bukan roh dan tentu tidak kekal. Karena kalau mengatakan roh artinya kekal. Tapi vinyana itu bukan roh dan tidak kekal. Sebenarnya tadi telah saya sampaikan. Mengenai nyala lampu. Kalau minyaknya itu tidak kekal, sumbu, tahu sumbu ya? Sama ya sumbu ya. Sumbunya tidak kekal, apinya juga tidak kekal, nyala apinya tidak kekal, bagaimana mungkin sinar yang muncul dari nyala api itu kekal? Tidak mungkin kan? Sinar yang muncul dari nyala api pun juga tidak kekal. Demikian pula, kalau bentuk itu tidak kekal, mata tidak kekal, bagaimana mungkin kesadaran itu kekal? Kesadaran yang muncul dari mata dan bentuk. Kalau telinga tidak kekal, suara juga tidak kekal, bagaimana mungkin kesadaran yang muncul dari telinga itu kekal? Tidak kekal. Dan karena kesadaran atau vinyana itu tidak kekal, maka tidak dapat dikatakan sebagai ruh. Kenapa itu kelihatannya itu kekal? Karena tidak melihat ketidakkekalan itu sendiri. Seakan-akan itu ada all the time. Seperti cahaya. Ketika minyak lampu itu dihidupkan, cahayanya seperti terus ada. Padahal sebenarnya cahaya ini pun juga sebenarnya muncul lenyap. Kenapa? Karena yang membuat cahaya juga terus datang silih berganti. Muncul lenyap. Cahayanya juga muncul lenyap. Hanya kita tidak bisa melihat. Kesadaran juga sama. Sifatnya adalah rising and falling. Tidak ada yang kekal. Karena yang memunculkan kesadaran juga tidak kekal. Maka kesadaran juga tidak kekal. Vinyana juga tidak kekal. Tetapi terus sambung menyambung dari kehidupan yang lampau yang tidak kita ketahui awalnya sampai sekarang. Karena kalau nanti betul-betul melihat kepadaman vinyana, betul-betul melihat kepadaman vinyana adalah nibbana.
Nibbana adalah kepadaman winyana. Padisa samupada. Tetapi karena tidak melihat, maka seakan-akan itu kekal. Itulah kenapa latihan meditasi adalah melihat ketidakkekalan. Sedikit demi sedikit, melihat ketidakkekalan. Ketika melihat ketidakkekalan, maka winyana ini lama-kelamaan tidak melekat, tidak mencari pijakan, tidak mencari objek. Selama mencari pijakan, mencari genggaman, mencari objek, mencengkeram objek, winyana akan terus mengalami keberlanjutan. Tapi kalau kemudian ketidakkekalan dilihat, maka winyana lama-kelamaan itu tidak mencari objek, tidak mencari pijakan. Ketika tidak mendapatkan pijakan, maka winyana akan padam. Dan pijakannya yang tidak lain adalah Vedana Sanya Sangkara juga akan padam. Karena Vedana Sanya Sangkara juga terus mengalami keberlanjutan karena dipijak, karena digenggam, dicengkram oleh winyana. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa winyana dan nama ini atau 4 gugusan, termasuk sebenarnya rupa juga, itu seperti dua ikat bambu yang berdiri saling menopang. Ketika satu diambil, satu jatuh. Satu diambil, satu jatuh. Maka kita meditasi berjuang untuk bagaimana winyana suatu saat betul-betul tidak melekati apapun. Dan itu adalah nibbana. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Sadu, sadu, sadu.